Sahabat hidroponik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini akan saya share pengalaman terkait menanam selada, yaitu jenis Batavia Caipira dari Indoseed ya. Oke, seperti ini untuk penampakan dari saset kemasan benihnya. Nah, untuk kemasannya itu menggunakan aluminium foil ya, aluminium foil seperti ini. Dan ini tidak langsung bibit yang ada di sana atau benihnya yang ada di sana, tapi masih ada plastik kemasan yang ada di dalam ya, seperti ini. Oke, ini benihnya. Nah, benihnya itu warnanya putih abu-abu ya, seperti ini. Jadi tidak putih betul, tapi ada abu-abu seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda membeli benih Caipira yang repack misalkan, tapi kalau warnanya itu putih atau warnanya itu hitam, ya bisa dipastikan itu bukan Caipira, karena Caipira itu benihnya seperti ini. Oke, saya sarankan untuk beli benih seperti ini, mending yang kemasan asli seperti ini. Jadi bisa dijamin untuk keasliannya. Kalau di sini, nah ini yang mungkin beberapa sahabat hidroponik menanyakan ya, sahabat menyemai kenapa kok tidak semua tumbuh. Itu memang di sini ada keterangan yang memastikan untuk daya tumbuh itu sekian persen dari benih yang ada, kemurnian sekian persen ya ini. Nah itu ya yang perlu diketahui. Kemudian experience-nya, nah ini juga experience-nya ini juga perlu dilihat ya, usahakan experience-nya masih jauh ya kalau beli di toko benih. Ini juga sangat berpengaruh. Oke, kita coba untuk menyemai dan menanam selada Batavia Caipira dari Indoseed. Setelah proses semai berhasil dan tumbuh ya, kemudian proses pindah tanam ke permajaan ya. Jadi kepermajaan itu adalah proses setelah berkecambah dan tumbuh beberapa daun, baru kita pindahkan ke permajaan seperti ini. Nah, tujuannya apa? Di sini untuk menguatkan kecambah itu sebelum kita pindah ke pembasaran. Nah, di sini kita menggunakan nutrisi yang tidak terlalu besar ppm-nya. Jadi ppm-nya di sini saya menggunakan sekitar 400 ppm ya. Di tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi walaupun belum terlalu besar, tapi akarnya itu cepat sekali memanjang ya. Dan kemudian kalau kita menanam dengan menggunakan nutrisi seperti ini, pasti nanti akan tumbuh lumut seperti ini. Dan ini tidak begitu masalah ya, selama tanaman itu lebih besar, lebih tinggi, batangnya lebih besar, dan untuk lumutnya itu masih bisa ditolerir ya. Jadi seperti ini tidak masalah lumut seperti ini, asalkan tidak sampai terlalu banyak di bagian batang ini. Ini menggunakan NFT ya.
menggunakan NFT, jadi airnya mengalir terus. Tapi ini hanya saya nyalakan pada saat siang hari, kalau malam hari saya matikan. Nah, kemudian untuk peremajaan seperti ini ya, pembesaran dari setelah semai itu saya letakkan tidak di bawah sinar matahari langsung, itu menggunakan plastik putih seperti ini, jadi bukan yang transparan, plastik putih seperti ini. Karena kalau sinar matahari langsung, kalau masih kecil itu masih belum anu ya, kalau kondisi panas seperti ini belum begitu kuat. Tapi kalau sudah besar seperti ini ya enggak masalah kalau seperti ini. Ini untuk mengantisipasi lumut juga, untuk penyiangan dari sinar matahari langsung. Oke, sahabat hidroponik, ini adalah selada caipira usia 2 minggu lebih ya, tapi belum ada 3 minggu, 2 minggu lebih. Nah, setelah pada tahap peremajaan tahap awal, tahap pertama itu kita letakkan di peremajaan tahap kedua ini. Nah, ini kita letakkan di mana? Kita letakkan di model seperti ini ya, jadi model meja seperti ini. Nah, ini jaraknya lebih pendek daripada yang pembesaran gitu. Tujuannya apa ya, sebenarnya hanya untuk mengefisienkan tempat ya, jadi bisa menampung lebih banyak. Nah, kemudian pada saat ini mungkin nanti hanya 1 mingguan ya, saya biasanya letakkan di sini, dan nanti akan kita letakkan di tempat pembesaran sampai panen. Kita lihat di sini pengakarannya, akarnya. Oke, seperti ini, jadi cukup lumayan bagus. Dia belum berbatang sama sekali. Ini kalau kita letakkan di tempat sinar matahari full ya, tempat sinar matahari full. Kalau ini diletakkan di tempat teduh, ini akan cepat sekali berbatang ya. Jadi kalau sudah di tempat peremajaan tahap 2 seperti ini harus di tempat matahari, tempat sinar matahari full. Ini nanti akan berpengaruh pada perkembangan batang. Untuk menanam ya, untuk menanam di instalasi hidroponiknya ini saya menggunakan teknik DFT dan NFT ya. Jadi ada yang DFT, yang ini DFT, kemudian yang ada di sana itu menggunakan NFT. Sepertinya di sini untuk perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Jadi cukup imbang ya di NFT dan DFT. Cuman yang perlu diperhatikan di sini yaitu jarak tanam. Ya, ini saya menggunakan jarak tanamnya ini yaitu 18 cm. Nah, sepertinya ini terlalu sempit ya. Jadi yang mungkin idealnya itu ya antara 25 ya, 20-25 ya. Karena kalau kita lihat di sini, nah ini satu tanaman itu aja bisa 1 jengkal lebih. Nah, ini bisa lebih, sehingga nanti perkembangannya itu akan melebar, bukan tinggi. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Nah, ini kan meninggi ya, ini meninggi karena mungkin ini adalah untuk jaraknya terlalu mepet, sehingga seperti ini hasilnya itu. Jadi sahabat hidroponik, silahkan dipertimbangkan untuk jarak tanam. Oke, kita coba lihat ya bobotnya berapa. Ini saya ambil acak saja. Oke, ini yang mepet, ini saya ambil. Oke, seperti ini. Nah, karakternya ini cukup bagus ya. Jadi
dia tidak tidak enggak fokus ya, batangnya tidak tinggi ya, tidak memanjang ya, batangnya hampir tidak ada selama ini masih pada kondisi pada sinar matahari itu full. Tapi kalau sinar matahari kurang, ini juga sangat berpengaruh dengan tanaman ini. Ini akan lebih cepat untuk meninggi batangnya ya, seperti ini. Jadi untuk daunnya itu melebar, agak tebal sih dengan Bohemia ya, tapi masih cukup renyah juga ini walaupun tebal. Oke, seperti ini. Karakter akarnya itu tidak begitu keriting ya, dan tidak mudah patah. Berbeda dengan Bohemia, itu keriting dan mudah patah. Ini lebih lebih kuat untuk perakarannya. Oke, kita lihat untuk bobotnya berapa. Oke, kita coba. Ini saya timbang sekalian netpotnya ya. Nah, bobotnya adalah sekian ini, 164 dikurangi 10 gram ya. Untuk ini netpotnya, jadi kurang lebih 150 gram ya bobotnya ini. Ini belum maksimal ya, jadi ini usianya sekitar 30-an, dan biasanya saya untuk memanen itu sekitar 45, biasanya bisa sampai 220 gram ya, sekitar itu untuk bobot yang sudah saya tanam sampai panennya itu maksimal di 45 hari.